Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogosostro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah Maiso Jenar makan makanan nasi dengan lauk ikan gurami yang dibawakan oleh orang yang mirip Maiso Jenar. Kemudian Maiso Jenar ditantang lagi untuk berkelahi orang yang mirip Maiso Jenar tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kau benar-benar mau berkelahi? Tanya Maiso Jenar kemudian. Bagaimana kau lihat? Aku sudah siap, jawabnya. Aku tidak, potong Maiso Jenar. Kau takut? Sahut orang itu. Maiso Jenar menggeleng katanya. Aku tidak takut, tapi aku tidak akan dapat menyamai kesaktianmu. Tidak ada gunanya. Mendengar jawaban itu, orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu mengerutkan keningnya, kemudian katanya, nah, kalau begitu kau mengaku sekarang bahwa kau bukanlah Maiso Jenar, murid Ki Ageng Bengging Sepuh. Sebab Maiso Jenar bukanlah seorang pengecut. Siapa bilang? Bantah Maiso Jenar. Aku tidak mengatakan bahwa aku bukan Maiso Jenar. Tapi bukan berarti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang melampaui kesaktianku, di antaranya kau. Tiba-tiba orang itu jadi kesal sekali. Karena itu ia membentak, aku akan bunuhmu, melawan atau tidak melawan. Kisana, jawab Maiso Jenar dengan tenangnya. Agaknya ia sudah menemukan jalan untuk mendapatkan suatu ketegasan. Aku mempunyai usul. Kenapa persoalan ini harus diselesaikan dengan sebuah perkelahian? Menurut katamu, kau disembunyikan di sini oleh seorang panembahan sakti yang bernama Panembahan Ismoyo. Aku pun seharusnya berkata demikian pula kepadamu. Karena itu biarlah Panembahan itu yang memilih satu di antara kita. Siapakah yang dianggapnya benar-benar Maiso Jenar? Tidak perlu pihak ketiga. Marilah kita selesaikan soal kita sendiri. Mendengar jawaban itu, Maiso Jenar tersenyum, jawabnya. Aku makin yakin sekarang bahwa aku tidak perlu berkelahi. Sebab kau sama sekali tidak bermaksud bertempur untuk mempertahankan suatu kebenaran dan keyakinan. Tapi kau ingin bertempur karena nafsu ketamaanmu. Nafsu ingin menundukkan kemenanganmu dan kesaktianmu. Omong kosong, potong orang itu. Aku menantangmu karena kau telah menamakan dirimu Maiso Jenar. Bukankah dengan demikian kau meniadakan adaku sebagai Maiso Jenar yang sebenarnya? Sekali lagi Maiso Jenar tersenyum. Ternyata karena keyakinan pada dirinya sudah bertambah sempurna, sehingga ia tidak lagi bersikap menentang dan tidak lagi membiarkan perasaannya bergerak. Jawabnya, kau menganggap dirimu Maiso Jenar? Aku tidak menganggap demikian, bantah orang itu. Sebab aku memang demikian sebenarnya. Kau dapat berkata demikian pada orang lain, bahkan kepadaku, kepada Maiso Jenar, murid Ki Ageng Bengging Sepuh, sahut Maiso Jenar. Tetapi dapatkah kau berkata demikian kepada dirimu sendiri, kepada hatimu? Orang itu tiba-tiba menjadi gelisah, tetapi ia diam saja. Nah, di sana, sebenarnya kau tak usah mempersulit dirimu, sambung Maiso Jenar. Kau dapat berbuat sekehendakmu tanpa suatu kesaksian pun di sini. Apakah kau menamakan dirimu Maiso Jenar atau bukan di hadapanku? Sudah kau berhasil membunuhku, akibatnya akan sama juga.
Aku yakin terhadap suatu kebenaran tentang dirimu. Tiba-tiba orang itu berkata, bahwa otakmu memang tidak jelek. Sekali lagi Maiso Jenar terguncang. Orang yang menamakan dirinya Maiso Jenar itu sekali lagi membuat heran dengan kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh gurunya. Sehingga dengan demikian Maiso Jenar menjadi semakin yakin bahwa orang itu pasti mempunyai hubungan dengan gurunya. Karena itu ia tidak mau memperpanjang keadaan dalam belitan pertanyaan. Untuk itu ia segera Maiso Jenar memperbaiki duduknya, menghadap ke arah orang yang menamakan dirinya Maiso Jenar, yang berdiri tegak di hadapannya. Dengan khidmat ia membungkuk hormat sambil berkata, "Tuan, sudah beberapa kali aku mendengar Tuan mengucapkan kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh almarhum guruku, Ki Ageng Pengging Sepuh. Karena itu aku mengharap agar Tuan tidak terlalu lama mengaduk otakku dengan teka-teki yang Tuan berikan mengenai diri Tuan." Orang itu memandang Maiso Jenar dengan tajamnya, tetapi mata itu semakin lama makin menjadi lunak. Dengan sebuah senyuman ia menjawab, "Jadi kau benar-benar percaya bahwa aku bernama Maiso Jenar? Bukan kau akui bahwa aku dapat menirukan beberapa kalimat yang pernah diucapkan oleh guruku, Ki Ageng Pengging Sepuh?" "Maafkanlah," jawab Maiso Jenar. "Bagaimana aku dapat percaya bahwa diriku dapat dipecah menjadi dua orang, aku dan Tuan? Tetapi bahwa Tuan dapat menirukan kalimat-kalimat Ki Ageng Pengging Sepuh, aku tidak akan membantah. Karena itu aku ingin Tuan memecahkan jawaban itu." Sekali lagi orang itu tersenyum, lalu perlahan-lahan berjalan mendekap. "Kalau kau tidak percaya bahwa aku Maiso Jenar, lalu siapakah aku menurut pendapatmu?" katanya. "Aku tidak tahu," jawab Maiso Jenar. "Aku terlalu membiarkan perasaan marahmu menjarari otakmu, sehingga kau tidak dapat lagi melihat lebih seksama. Tapi sekarang agaknya kau telah berhasil mengendapkan diri. Karena itu dengan gembira aku melihat bahwa kau tidak lagi mudah dipaksa untuk berkelahi tanpa tujuan. Maiso Jenar, tidakkah kau dapat mengingat-ingat lagi siapakah yang memiliki ilmu sosro birowo di dunia ini?" Maiso Jenar seperti terbangun dari mimpi yang membingungkan. Seharusnya sejak semula ia harus sudah mengingat-ingat hal itu. Dengan teliti ia mulai mengenangkan masa lampau suatu lingkungan kecil di dalam padepokan di Pengging, di mana ia bersama kakak seperguruannya menuntut ilmu Joyo Kawijayan dan Guno Kasantikan sebagai bekal hidupnya kelak. Tapi bagaimanapun ia mengingat-ingat, namun yang diingatnya hanyalah di dalam padepokan itu, kecuali dirinya dan almarhum Kebo Kenongo, tidak ada seorang murid pun di antara mereka. Akhirnya ia mulai mengingat siapakah yang sering datang ke padepokan itu, orang lain yang mempunyai hubungan erat dengan gurunya. Tapi gurunya sangat teliti sehingga tidak mungkin ada orang lain yang dapat mencuri ilmu sakti tanpa setahunya. Tiba-tiba Maiso Jenar tersentak. Ya, orang itu ada. Orang yang selalu datang ke padepokan itu melihat-lihat gurunya menurunkan ilmu kepadanya. Karena ingatan itulah maka Maiso Jenar menjadi berkilat-kilat. Sekali lagi ia membungkuk hormat, katanya, "Tuan, baru sekarang agaknya otakku dapat bekerja dengan baik. Perkenankanlah aku menebak siapakah sebenarnya Tuan." Orang itu mengangguk, kemudian katanya, "Kau telah berhasil mengingat kembali orang-orang yang
memiliki Aji Sosrobirowo? Sudah, Tuan, jawab Maiso Jenar. Pertama adalah guru, kedua dan ketiga adalah murid-muridnya. Aku dan almarhum Ki Ageng Pengging, Ki Kebo Kenongo, dan keempat adalah saudara muda perguruan guru. Yang tidak lain adalah putra guru yang tertua, kakak Ki Kebo Kenongo. Karena itu aku berani memastikan bahwa Tuan adalah orang yang keempat itu. Orang itu mengangguk-angguk, sahutnya. Ingatanmu masih baik. Kalau kau pergunakan, ternyata kau menebak dengan tepat. Sekali lagi Maiso Jenar membungkuk hormat. Dengan khidmat ia berkata, maafkanlah rancanganku. Sudah berapa puluh tahun Tuan meninggalkan kami, sehingga aku tidak dapat mengenal Tuan kembali. Tidak ada yang perlu aku maafkan. Semuanya memang aku kendaki demikian, jawab orang itu. Maiso Jenar tiba-tiba merasakan suatu yang bergelora di dalam dadanya. Suatu campur baur dari bermacam-macam perasaan. Sedih, gembira, bangga, terharu. Lebih daripada itu, ia beberapa kali mengucap syukur pada Tuhan di dalam hatinya. Dalam suatu saat yang tak disangka-sangka, ia bertemu dengan putra gurunya yang tua, yang dalam perguruan menjadi adik seperguruan gurunya. Orang itu tidak lain adalah Kebo Kanigoro, yang lenyap beberapa tahun sebelum gurunya meninggal. Dari gurunya, ia pernah mendengar bahwa ilmu Ki Kebo Kanigoro itu sama sekali tidak berada di bawah gurunya. Bahkan karena kegemarannya mengembara, ia dapat menambah ilmu itu dengan bermacam-macam bentuk dan isi. Sekarang ia bertemu dengan orang itu dalam suatu suasana yang seolah-olah mengandung pertentangan. Karena itu maka Maiso Jenar bertanya seterusnya, Kakang Kebo Kanigoro, kalau sejak selama aku dapat berpikir dengan tenang, maka sejak semula aku tak akan berani melawan. Meskipun aku tidak dapat mengerti maksud Kakang dengan mempergunakan nama serta gelarku. Kebo Kanigoro tersenyum lalu duduk di samping Maiso Jenar. Dengan perlahan-lahan ia menjawab, Maiso Jenar, kalau kau mengenal aku sejak semula, maka keadaanmu akan berbeda pula. Apa yang kau capai selama beberapa hari ini justru karena kau tidak mengenalku. Sadarlah Maiso Jenar bahwa Kebo Kanigoro telah memaksa dengan caranya supaya ia menekuni ilmunya lebih dalam lagi. Tetapi meskipun demikian, ia masih bertanya, Kakang, bukankah Kakang dapat menuntun aku tanpa teka-teki yang hampir memecahkan kepalaku ini? Sekali lagi Kebo Kanigoro tersenyum, jawabnya, dengan demikian, keprihatinanmu akan jauh berbeda. Kau akan mendalami ilmumu dengan tahap-tahap yang biasa. Tapi dengan keadaanmu seperti yang kau alami, kau benar-benar membanting tulang untuk memperdalam ilmu itu. Justru kau benar-benar telah menemukan intisari dalam waktu yang singkat. Tetapi Kakang, bertanya pula Maiso Jenar, dari mana Kakang dapat mengetahui semua keadaan yang pernah aku alami? Bagaimana Kakang tahu bahwa Panembahan Ismoyo telah menyembunyikanku di sini? Dan bagaimana Kakang dapat mengenal hampir setiap orang yang pernah aku kenal pula? Kebo Kanigoro mengerutkan keningnya. Ia nampak ragu-ragu, namun kemudian ia menjawab pula, Maiso Jenar, ketahuilah bahwa aku memang merupakan salah seorang dari penghuni padepokan ini. Apa yang aku lakukan semuanya atas izin Panembahan. Dan dari Panembahan pula aku mendapatkan beberapa petunjuk tentang engkau. Siapakah sebenarnya Panembahan Ismoyo itu? Tanya Maiso Jenar.
Kebu Kanigoro menarik napas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya, "Pertanyaanmu aneh, Maiso Jenar. Kau bertanya tentang seorang yang telah kau sebut namanya. Bukankah ia Panembahan Ismoyo? Panembahan sakti yang mengepalai padepokan Karang Tumoriti sini." Dari jawaban itu, Maiso Jenar dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tersembunyi yang tak seorang pun boleh mengetahui. Karena itu ia tidak bertanya lebih lanjut. Tapi ia bertekad untuk pada suatu waktu dapat mengetahuinya pula. Siapakah sebenarnya orang tua yang seolah-olah telah menyisihkan diri dari dunia ramai itu? "Kakang," Maiso Jenar mulai lagi, "kalau demikian, di manakah muridku Kakang sembunyikan?" Kebu Kanigoro tertawa lunak dan perlahan-lahan jawabnya, "Benarkah kau bertanya tentang muridmu?" Maiso Jenar menjadi heran sambil mengangguk-angguk. Ia menegaskan, "Ya Kakang, aku bertanya tentang muridku." "Sesudah itu, kau pasti akan menanyakan seorang lagi padaku," saut Kebu Kanigoro sambil tersenyum. "Malahan barangkali yang lebih penting bagimu." "Ah," desis Maiso Jenar. Tetapi ia tidak melanjutkan kata-katanya. Sekali lagi Kebu Kanigoro tertawa lunak dan perlahan-lahan, tapi ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Kemudian Maiso Jenar berkata untuk mengalihkan pembicaraan, "Kakang, apakah menurut pendapat Kakang, ilmuku telah meningkat selama ini?" "Kau telah merasakannya sendiri," jawab Kebu Kanigoro. "Tetapi menurut penilaianku, kau telah memenuhi harapanku. Sebab menurut pendapatku, supaya perguruan Pengging tidak menjadi semakin pudar, maka murid-muridnya harus dapat selalu melampaui ilmu gurunya. Demikian berturut-turut dan sekarang kau telah mendapatkan itu." Kalau ada guntur menggelegar di telinganya, Maiso Jenar tidak akan terkejut seperti saat itu. Memang ia telah merasakan suatu perkembangan yang menggembirakan dalam latihan-latihan yang dilakukan selama ini dengan tekunnya. Tetapi ketika ia mendengar pertanyaan Kebu Kanigoro, saudara muda perguruan gurunya yang memiliki ilmu lebih sempurna dari gurunya sendiri, mengatakan bahwa ia telah dapat menyamai kesaktian almarhum. "Kakang berkata sebenarnya?" tanya Maiso Jenar dengan nada kurang percaya. Kebu Kanigoro tersenyum, jawabnya, "Aku berkata sebenarnya, dan aku telah mencobanya juga terhadap gurumu, Ayah Pengging Sepuh. Aku pernah mencoba ilmunya, khusus Sosro Birowo, dan memperbandingkan dengan kekuatan ilmu yang aku miliki." Maiso Jenar menjadi terdiam oleh perasaan yang bergulat di dalam dadanya. Ia tiba-tiba menjadi sangat bergembira, tetapi hanya sesaat. Saat kemudian ia telah manjatkan ucapan terima kasih yang besar-besarnya kepada pencipta alam yang telah menunjukkan jalan kepadanya lewat adik perguruan gurunya. Dan karena itu pula lah hatinya menjadi tenang, setenang air telaga yang tidak dapat dijajaki seberapa dalamnya. Untuk beberapa lama ruangan itu dikuasai oleh keheningan. Lampu obor yang menyala-nyala dengan lincahnya melemparkan sinarnya yang seolah-olah menari di dinding gua itu. Maiso Jenar yang masih hanyut dalam angan-angan duduk sambil menundukkan kepala. Di dalam hatinya terucapkan sebuah janji bahwa dengan kematangan yang dicapainya, ia harus lebih banyak menyerahkan dharma baktinya untuk manusia dan kemanusiaan, untuk tanah di mana ia dilahirkan, dan untuk bangsa yang hidup di atasnya. Dan sekaligus ia berjanji dalam hatinya bahwa dengan segenap kemampuan yang telah dimilikinya, ia harus menumpas segala kejahatan dan pelanggaran atas keharusan dalam hidup bernegara dan bertata masyarakat, sehingga terpancarlah api cinta sejati di atas bumi. Kemudian angan-angannya itu dipecahkan oleh suara Kebu Kanigoro. "Maiso Jenar,
Sekarang sudah sampai waktumu untuk meninggalkan ruang semadimu ini. Biarlah patung batu itu tinggal sendiri, menjadi saksi bisu atas apa yang pernah terjadi di sini. Maiso Jenar mengangguk satu kali, kemudian perlahan-lahan ia berdiri dan memandang patung batu itu dengan tajamnya. Kebu Kanigoro pun kemudian berdiri. "Marilah," katanya. "Ikutlah aku, sekarang kau tak usah marah lagi. Aku akan membawa obor ini supaya kau tak kehilangan jalan." Maiso Jenar mengikuti Kebu Kanigoro dengan langkah yang berat, seolah-olah ia segan meninggalkan patung batu itu kesepian. Tapi ia tidak berkata sepatah pun karena Maiso Jenar tidak menjawab. Kebu Kanigoro meneruskan, "Mau kau apakan patung batu itu? Ia tidak bersedih hati kau tinggalkan di ruang ini." Maiso Jenar tersenyum dan melangkah mengikuti Kebu Kanigoro meninggalkan ruangan itu. "Maiso Jenar," kata Kebu Kanigoro kemudian sambil berjalan menyusuri gua yang memiliki beratus-ratus cabang yang membingungkan. "Ada beberapa maksud karena aku terpaksa mempergunakan nama serta gelarmu. Pertama-tama, seperti yang telah aku katakan kepadamu. Kedua, aku ingin seorang tidak merasa berutang budi kepada orang lain, kecuali pada Maiso Jenar." Kali ini benar-benar Maiso Jenar tidak dapat menjawab sampai Kebu Kanigoro meneruskan, "Untunglah bahwa aku dapat meyakinkan diriku bahwa aku benar-benar bukan orang yang bernama Maiso Jenar." "Nanti akan diketahuinya pula, Kakang," jawab Maiso Jenar kemudian, "bahwa bukan Maiso Jenar yang sebenarnya lah yang telah berbuat jasa itu." "Jangan, Maiso Jenar," telah Kebu Kanigoro. "Aku telah bersusah payah berperan baik-baiknya sebagai Maiso Jenar. Tetapi bagaimanapun juga, orang akan tahu juga bahwa yang telah melakukan suatu perbuatan yang dahsyat itu pasti bukan aku," jawab Maiso Jenar pula. "Sebab Kakang Kebu Kanigoro telah menggunakan sekian banyak orang. Apakah aku dapat melakukan pekerjaan seperti itu?" "Kau masih belum mengerti tentang dirimu sendiri," sahut Kebu Kanigoro. "Dengan semadimu itu kau akan menempuh melakukan apa yang dilakukan olehku dalam perananku sebagai Maiso Jenar, juga terhadap Bugel Kaliki dan Simorudro. Kau sekarang tidak berada di bawahnya." Sekali lagi dada Maiso Jenar bergetar, dan sekali lagi hatinya berjanji untuk membinasakan orang-orang itu. Tiba-tiba Maiso Jenar teringat kepada muridnya. Apakah kira-kira yang telah dilakukannya selama ini? Maka bertanyalah dia, "Kakang Kebu Kanigoro, lalu bagaimanakah keadaan muridku?" "Agaknya kau benar-benar sayang kepada anak itu," jawab Kebu Kanigoro. "Aku tidak tanggung-tanggung dalam perananku," ia meneruskan, "juga terhadap muridmu. Aku telah memaksanya untuk meningkatkan ilmunya dengan cara yang pernah aku tempuh." "Cara yang pernah Kakang tempuh?" ulang Maiso Jenar dengan herannya. "Adakah Kakang pernah bertemu dengan anak itu?" Kebu Kanigoro tertawa pendek. "Pernah," jawabnya. "Aku selalu bertemu dengan anak itu di mana-mana. Karena itu, aku banyak mengetahui tentang kau dan muridmu, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk dari Panembali Semoyo." Dalam pada itu tiba-tiba Maiso Jenar teringat akan peristiwa-peristiwa yang pernah disaksikan atas muridnya. Maka dibayangkanlah bentuk orang yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan aneh di pantai Tegalarang. Seorang yang mempergunakan 6 wajah, menyerang muridnya setiap malam berturut-turut. Orang itu bertubuh besar dan kekar. Dan sekarang orang yang berjalan di hadapannya itu pun bertubuh besar dan